Selain makna umum tersebut, ternyata fitnah memiliki arti lain yang luas dan perlu kita ketahui agar untuk menambah wawasan serta kewaspadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Ramai tagar tentang fitnah. Berikut ini definisi atau arti dari fitnah. Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa fitnah merupakan perkataan bohong atau tuduhan tanpa dasar kebenaran. Perkataan atau tuduhan tersebut disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan orang lain, seperti merusak nama baik sehingga merugikan kehormatan orang lain. Namun, selain makna umum tersebut, ternyata fitnah memiliki arti lain yang luas dan perlu kita ketahui agar untuk menambah wawasan serta kewaspadaan. Seperti contoh di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak hanyalah fitnah bagimu. Di antara ayat yang menyebutkan tentang hal ini terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 28 dan surah At-Taghabun ayat 15. Bahwa fitnah dalam ayat ini dimaknai dengan ujian harta menjadi fitnah, artinya bahwa dengan memiliki harta tidak berarti menggambarkan kesuksesan dari seorang. Sebaliknya, harta menjadi ujian dengan apakah didapat dengan cara yang baik dan bisa dipergunakan untuk hal baik. Dan gambar tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembahasan ini. Itu hanya sekedar pemanis saja. Oke, kita lanjut. Makna fitnah secara bahasa. Al-Azhari radhiyallahu an mengatakan, inti makna fitnah di dalam bahasa Arab terkumpul pada makna cobaan dan ujian. Al-ibtila'u wal imtihanu, dan asalnya diambil dari ucapan seorang, fatantu al-fiddota wa dhahaba, saya menguji perak dan emas. Maksudnya adalah saya melelehkan keduanya dengan api agar terpisahkan antara yang buruk dengan yang bagus. Makna inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Az-Zariyat ayat 13. Maksudnya adalah dibakar dengan api neraka. Tahdibul lughah. Ibnu Faris radhiyallahu an juga berkata, al-fa'u wa ta'u wa nunu aslun sahihun yadullu 'alal ibtila'i wal ikhtibar. Muqayyisil lughat. Huruf fa, ta dan nun adalah huruf dasar yang sahih menunjukkan kepada cobaan dan ujian. Maqasidul lughah. Ibnu Asir radhiyallahu an berkata, imtihanu wal ikhtibaru waqad katsura istimaluha fima akhrajahu al ikhtibar minal makruhi summa katsura hatta istamala bi ma'nal ismi wal kufri wal qitali wal ihraqi wal izalati wal sarfi an syai' an nihayah. Secara bahasa, maknanya ujian dan kata fitnah banyak penggunaannya dalam perkara yang tidak disukai. Kemudian setelah itu banyak digunakan untuk makna-makna dosa, kekafiran, perang, pembakaran, penghilangan, dan memalingkan sesuatu an-nihayah. Ibnu Arabi radhiyallahu an telah meringkas makna-makna fitnah secara bahasa, yaitu al-fitnatu al-ikhtibaru, wal fitnatul mahnatu, wal fitnatu al-malu, wal fitnatul auladu, wal fitnatu al-kufru, wal fitnatu ikhtilafun nas bil ara'i, wal fitnatul al-ihraqu bin nar.
Lisanul Arab Libni Mangdun. Fitnah bermakna ujian, fitnah bermakna cobaan, fitnah bermakna harta, fitnah bermakna anak-anak, fitnah bermakna kekafiran, fitnah bermakna perselisihan pendapat di antara manusia. Fitnah bermakna pembakaran dengan api. Lisanul Arab Ibnu Manzur. Makna kata fitnah dalam Al-Quranul Karim. Kata fitnah banyak terulang dalam Al-Quranul Karim di beberapa surah. Berikut ini ringkasan keterangan Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid Hafizahullah tentang makna kata fitnah dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, maknanya adalah cobaan dan ujian, al-ibtila wal ikhtibar. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Al-Ankabut ayat 2. Maksud wahum la yuftanun adalah wahum la yuktalun, sedang mereka tidak diuji lagi. Tafsir Ibnu Jarir. Yang kedua, memalingkan dari jalan kebenaran dan menolaknya. Firman Allah Ta'ala, wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Al-Maidah ayat 49. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, maknahu yasudduka wa yurudduka, maknanya adalah menghalangimu dan menolakmu. Yang ketiga adalah siksa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mendapatkan siksaan. An-Nahl ayat 110. Maksud futinu adalah mereka disiksa. Yang keempat, syirik dan kekufuran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Al-Baqarah ayat 193. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan fitnah dalam ayat ini berkata ay syaroka, yaitu syirik, ay syirkun. Yang kelima, terjatuh di dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafikin, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Al-Hadid ayat 14. Al-Baghawi rahimahullah berkata, ai waqtumuha fin nifaqi wa ahlak tumuha bistiqmalil ma'asi wasyahawati. Maksudnya kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam nifak dan kalian binasakan diri kalian dengan melakukan kemaksiatan dan mengikuti syahwat. Yang keenam, samarnya antara kebenaran dengan kebatilan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kesamaran antara kebenaran dengan kebatilan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-Anfal ayat 73. Maksudnya, illa yuwalil mu'mini min dunil kafir wa ingkana dha rohimim bihi takum fitnatung fil ard ay syubhatung fil haqqi wal batil. Jika tidak wala atau cinta kepada kaum mukminin tanpa orang kafir, walaupun orang kafir tersebut kerabat yang ada hubungan rahimnya, takum fitnatung fil ard, yaitu akan terjadi syubhat atau kesamaran antara kebenaran dengan kebatilan. Tafsir Jami'ul Bayan Ibnu Jarir. Yang ketujuh, penyesatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Wa may yuridillahu fitnatung falan tamlika lahu minallahi syai'a. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Al-Maidah ayat 41. Sesungguhnya makna fitnah di sini adalah penyesatan, al-bahrul muhit. Yang kedelapan, pembunuhan dan penawanan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqosor salatmu jika kalian takut diserang orang-orang kafir. An-Nisa ayat 101. Dalam tafsir Ibnu Jarir disebutkan tafsir ayat ini hamalahum alaihim wa hum fiha sajiduna hatta yaqtuluhum aw yasiruhum. Serangan orang kafir terhadap kaum mukminin sedangkan mereka dalam keadaan sholat saat sujud hingga orang-orang kafir tersebut membunuh kaum mukminin atau menawan mereka. Tafsir Ibnu Jarir. Yang kesembilan, perselisihan pendapat dan tidak bersatunya hati mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lau kharaju fikum ma zadukum illa khobala wala awdu'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Jika mereka berangkat bersama-sama kalian, niscaya mereka tidak menambah kalian selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisan kalian untuk mengadakan perselisihan di antara kalian. At-Taubah ayat 47. Maksud dari yabghunakumul fitnah adalah mereka menjerumuskan kalian ke dalam perselisihan di antara kalian. Yang ke-10, gila. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bi'ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang gila? Ayat 6. Maksud al-maftun adalah gila. Yang ke-11, pembakaran dengan api. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Al-Buruj ayat 10. Al-Baghawi rahimahullahu berkata, innalladzina fatanu ngadzabu wa ahraku. Makna innalladzina fatanu, mereka diadab dan dibakar. Kesimpulan, Ibnu Hajar radhiyallahu an berkata, wa yu'rafu al-muradu haitsuma warada bisyaqi wal qaraini al-fathu. Dan dimanapun kata fitnah disebutkan, dapat diketahui maksudnya dari konteks kalimat dan petunjuk-petunjuknya. Fathul Bari. Ibnul Qayyim radhiyallahu an berkata, dan apapun kata fitnah yang Allah subhanahu sandarkan kepada dirinya atau Rasulnya sandarkan kepadanya, contohnya firman Allah, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka dengan sebagian mereka yang lain. Al-An'am ayat 53. Dan perkataan Nabi Musa alaihissalam, in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Al-A'raf ayat 155. Maka fitnah dalam konteks tersebut bermakna lain, yaitu bermakna ujian dan cobaan dari Allah bagi hamba-hambanya, baik berupa kebaikan maupun keburukan, dengan diberi kenikmatan ataupun ditimpa musibah. Maka ini memiliki makna tersendiri. Fitnah kaum musyrikin juga memiliki makna tersendiri. Fitnah seorang mukmin pada hartanya, anaknya, dan tetangganya pun memiliki makna tersendiri.
Fitnah yang Allah takdirkan terjadi di antara kaum muslimin seperti fitnah yang dia takdirkan terjadi di antara pengikut Ali dan Muawiyah dengan ahlul jamal, dan fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin hingga saling memerangi dan saling memboikot. Ini juga memiliki makna tersendiri. Zadul Ma'ad. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.